Di sebuah kampung kecil yang tenang di daerah Jawa Barat, kehidupan berjalan sederhana seperti hari-hari pada umumnya. Kampung itu tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya berdiri berjajar di sepanjang jalan sempit yang diapit oleh kebun bambu, sawah, dan pepohonan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Setiap pagi, suara ayam berkokok menjadi penanda dimulainya aktivitas warga. Para lelaki biasanya sudah keluar rumah sejak subuh untuk pergi ke sawah, ke kebun, atau bekerja di kota terdekat. Sementara para ibu mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Anak-anak berangkat sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda melewati jalan tanah yang membelah persawahan. Suasana kampung itu selalu terlihat damai. Tidak pernah ada kejadian aneh yang benar-benar membuat warga merasa takut. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa yang tidak masuk akal terjadi. Sebuah kejadian yang sampai bertahun-tahun kemudian masih sering diceritakan oleh warga kampung itu. Kejadian tentang seorang pria yang pulang ke rumahnya sendiri, padahal semua orang sudah menghadiri pemakamannya. Pria itu bernama Umar. Umar adalah salah satu warga asli kampung itu. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai orang yang pendiam dan pekerja keras. Namun seperti kebanyakan lelaki dari kampung kecil lainnya, Umar tidak bisa terus bergantung pada pekerjaan di desa. Sawah milik keluarganya tidak terlalu luas, hasil panennya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itulah sejak beberapa tahun lalu, Umar memutuskan untuk merantau ke kota. Ia bekerja sebagai buruh proyek bangunan di sebuah kota besar yang jaraknya cukup jauh dari kampungnya. Pekerjaan itu berat. Umar harus bekerja dari pagi sampai sore di bawah terik matahari. Kadang ia juga harus lembur sampai malam jika proyek yang sedang dikerjakan hampir selesai. Namun Umar tidak pernah mengeluh, karena setiap kali merasa lelah, ia selalu mengingat satu hal yang membuatnya terus bertahan: keluarganya di kampung. Di kampung itu tinggal istrinya yang bernama Salmah, serta dua anak mereka yang masih kecil. Salmah adalah perempuan sederhana yang sehari-hari mengurus rumah dan menjaga anak-anak. Ia juga kadang membantu tetangga dengan membuat kue atau makanan kecil untuk dijual di warung kampung. Walaupun hidup mereka tidak mewah, keluarga itu dikenal sebagai keluarga yang rukun. Setiap kali Umar pulang ke kampung, rumah kecil mereka selalu terasa lebih hidup. Anak-anaknya akan berlari menyambutnya di depan rumah. Sementara Salmah biasanya sudah menunggu di dapur dengan senyum hangat dan hidangan sederhana yang selalu dirindukan Umar selama bekerja di kota. Namun karena jarak yang jauh dan biaya perjalanan yang tidak murah, Umar tidak bisa sering pulang. Kadang ia hanya pulang 2 kali dalam setahun. Biasanya saat Lebaran atau akhir tahun ketika proyek tempatnya bekerja sedang libur. Meskipun jarang pulang, Umar selalu berusaha mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan keluarganya. Bagi Umar, melihat anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Hari-hari Umar di kota hampir selalu sama. Bangun sebelum matahari terbit, sarapan seadanya bersama para pekerja lain di barak proyek, lalu bekerja sepanjang hari mencampur semen, mengangkat batu bata, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan bangunan yang tidak pernah terasa ringan. Malam hari biasanya dihabiskan dengan duduk santai di depan barak sambil berbincang dengan sesama perantau. Terkadang Umar membuka ponselnya hanya untuk melihat foto-foto keluarganya di kampung. Foto anak-anaknya yang tersenyum, foto istrinya yang berdiri di depan rumah mereka. Hal-hal sederhana itu yang membuat Umar selalu rindu pulang. Dan ketika akhir tahun akhirnya tiba, Umar mendapat kabar bahwa proyek tempatnya bekerja akan libur selama beberapa hari. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajukan cuti, karena baginya tidak ada tempat yang lebih menyenangkan daripada pulang ke rumah, pulang ke kampung, pulang ke keluarganya. Ia membayangkan bagaimana anak-anaknya akan berlari menyambutnya seperti biasa. Ia juga membayangkan duduk santai di teras rumah pada malam hari bersama istrinya, menikmati udara kampung yang sejuk. Namun Umar tidak tahu bahwa perjalanan pulangnya kali ini akan menjadi perjalanan paling aneh dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan membuat seluruh kampung itu gempar.
karena ketika Umar akhirnya sampai di rumahnya, semua orang justru yakin bahwa Umar sudah meninggal dunia. Dan cerita pun dimulai. Hari itu matahari hampir tenggelam ketika Umar akhirnya menyelesaikan pekerjaannya di proyek bangunan tempat ia bekerja selama beberapa bulan terakhir. Langit di kota tempatnya merantau terlihat jingga kemerahan. Para pekerja lain mulai berkemas dan membersihkan alat-alat kerja mereka. Suasana di barak proyek terasa sedikit berbeda dari biasanya. Bukan karena ada sesuatu yang aneh, melainkan karena sebagian besar pekerja sedang bersiap pulang ke kampung masing-masing. Akhir tahun memang selalu menjadi waktu yang paling dinanti oleh para perantau seperti mereka. Beberapa orang sudah memesan tiket jauh-jauh hari. Ada yang pulang naik kereta, ada yang menumpang mobil teman, dan ada juga yang seperti Umar, memilih naik bus malam. Bagi Umar, perjalanan jauh bukan masalah. Yang penting ia bisa pulang dan bertemu keluarganya. Di dalam tas kecilnya hanya ada beberapa pakaian, sedikit oleh-oleh untuk anak-anaknya, dan uang hasil kerjanya selama beberapa bulan terakhir. Tidak banyak, tapi cukup untuk membantu kebutuhan keluarga di kampung. Setelah berpamitan dengan beberapa teman kerjanya, Umar berjalan menuju terminal bus yang jaraknya tidak terlalu jauh dari proyek. Terminal itu cukup ramai malam itu. Banyak orang dengan tas besar berdiri di pinggir jalan menunggu bus yang akan membawa mereka pulang ke kota dan kampung masing-masing. Lampu-lampu terminal mulai menyala, sementara suara kendaraan yang datang dan pergi bercampur dengan suara para calo tiket yang menawarkan perjalanan ke berbagai daerah. Umar duduk di salah satu bangku kayu sambil menunggu bus yang menuju daerah Jawa Barat. Sesekali ia membuka ponselnya. Ia melihat foto anak-anaknya yang tersimpan di galeri. Anaknya yang pertama sudah mulai besar dan sekarang duduk di sekolah dasar. Sementara yang kedua masih kecil, tapi sudah mulai cerewet setiap kali Umar menelpon dari kota. Memikirkan mereka membuat Umar tersenyum sendiri. Tidak lama kemudian, sebuah bus malam akhirnya datang. Lampu depannya terang menyinari jalan terminal yang mulai dipenuhi penumpang. Umar segera berdiri dan naik ke dalam bus itu bersama beberapa penumpang lain. Ia mendapat kursi di dekat jendela. Bus itu perlahan meninggalkan terminal, kemudian masuk ke jalan raya yang mulai gelap karena malam sudah turun sepenuhnya. Di dalam bus suasananya cukup tenang. Sebagian penumpang langsung tertidur karena perjalanan yang panjang. Sebagian lagi sibuk memainkan ponsel atau hanya menatap keluar jendela seperti yang dilakukan Umar. Dari balik kaca jendela, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang-bintang kecil yang bergerak menjauh. Perjalanan itu terasa panjang, tetapi bagi Umar tidak terlalu melelahkan. Ia bahkan sempat tertidur beberapa kali di kursinya. Sesekali bus berhenti di beberapa tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Perjalanan itu berjalan seperti perjalanan pulang pada umumnya. Menjelang dini hari, bus mulai memasuki daerah yang lebih sepi. Gedung-gedung tinggi mulai jarang terlihat. Yang ada hanya jalan panjang yang diapit oleh pepohonan gelap dan beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Udara malam terasa semakin dingin. Beberapa penumpang mulai bangun ketika kondektur bus memberitahu bahwa mereka sudah mendekati beberapa daerah tujuan. Umar juga ikut terbangun. Ia mengusap wajahnya sebentar, lalu melihat keluar jendela. Ia sudah mengenali daerah itu, artinya perjalanan pulangnya hampir selesai. Tidak lama kemudian, bus berhenti di sebuah terminal kecil yang tidak terlalu ramai. Tempat itu adalah titik pemberhentian terakhir sebelum masuk ke daerah kampung-kampung sekitar. Umar mengambil tasnya lalu turun dari bus. Udara dini hari di daerah itu terasa sangat sejuk. Langit masih gelap, tetapi di ufuk timur sudah mulai terlihat cahaya tipis pertanda pagi akan segera datang. Terminal kecil itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang turun dari bus bersama Umar. Sebagian langsung dijemput keluarga mereka, sebagian lagi berjalan kaki menuju kampung masing-masing. Umar juga melakukan hal yang sama. Kampungnya tidak terlalu jauh dari terminal itu. Ia hanya perlu berjalan sekitar 20 menit melewati jalan desa yang sudah sangat ia kenal sejak kecil. Dengan langkah santai, Umar mulai berjalan pulang. Tas kecilnya tergantung di bahu. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang keluarganya yang pasti akan sangat terkejut melihatnya pulang lebih cepat dari biasanya. Langkah kaki Umar terdengar pelan di jalan kecil yang menuju kampungnya. Udara dini hari terasa dingin dan segar. Kabut tipis mulai turun di beberapa bagian jalan yang diapit oleh pepohonan bambu dan semak-semak liar.
Jalan itu sudah sangat familiar bagi Umar. Sejak kecil, ia sudah sering melewati jalan itu setiap hari. Namun entah kenapa, pagi itu suasananya terasa sedikit berbeda. Terlalu sunyi. Biasanya menjelang pagi seperti ini, sudah ada beberapa warga yang mulai beraktivitas. Ada yang pergi ke sawah lebih awal, ada juga yang membuka warung kecil di pinggir jalan. Tapi kali ini, jalan kampung itu terasa kosong. Hanya suara serangga malam yang masih terdengar di antara semak-semak. Umar tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tetap berjalan santai sambil sesekali menarik napas panjang, menikmati udara kampung yang jarang ia rasakan selama bekerja di kota. Semakin dekat dengan kampungnya, ia mulai melihat beberapa rumah warga. Lampu-lampu rumah masih menyala redup. Beberapa pintu rumah terlihat terbuka sedikit, seolah ada orang yang baru saja bangun dari tidur. Ketika Umar melewati sebuah warung kecil di pinggir jalan, ia melihat dua orang lelaki sedang duduk di bangku kayu depan warung. Mereka tampak sedang berbincang pelan. Namun ketika salah satu dari mereka menoleh dan melihat Umar berjalan mendekat, wajah lelaki itu langsung berubah pucat. Matanya membesar. Ia menyenggol temannya yang duduk di sebelahnya. Keduanya kemudian menatap Umar dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak mungkin. Umar sempat mengangguk ramah kepada mereka seperti biasa. Namun yang terjadi justru membuatnya bingung. Salah satu dari lelaki itu tiba-tiba berdiri dengan panik. Gelas yang ada di tangannya bahkan jatuh ke tanah hingga pecah. Lalu tanpa mengatakan apapun, mereka berdua berlari menjauh dari warung itu. Umar berhenti berjalan. Ia menoleh ke arah mereka yang sudah berlari menjauh di jalan kampung. Kenapa mereka? Gumamnya pelan. Umar mencoba berpikir mungkin mereka hanya kaget karena tidak menyangka ada orang lewat sepagi ini. Namun semakin ia berjalan masuk ke dalam kampung, hal aneh itu kembali terjadi. Beberapa warga yang sedang berdiri di depan rumah tiba-tiba langsung masuk ke dalam begitu melihat Umar. Ada juga yang berlari menjauh tanpa berkata apapun. Beberapa bahkan terlihat seperti ketakutan. Umar mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak mengerti kenapa semua orang bereaksi seperti itu ketika melihatnya. Padahal ia sudah sering pulang ke kampung ini sebelumnya. Tidak pernah ada orang yang bersikap seperti itu kepadanya. Langkah Umar akhirnya semakin cepat. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Ketika ia hampir sampai di rumahnya, dari kejauhan ia mulai melihat sesuatu yang membuat langkahnya perlahan terhenti. Di depan rumahnya berkibar sebuah bendera kuning. Bendera itu selalu dipasang ketika ada orang meninggal dunia. Jantung Umar langsung berdegup keras. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Siapa yang meninggal? Gumamnya dengan suara lirih. Ia mencoba mengingat keluarganya satu persatu. Istrinya, anak-anaknya, atau mungkin orang tuanya yang tinggal di rumah sebelah. Perasaan cemas mulai menyelimuti dirinya. Tanpa berpikir panjang, Umar langsung berjalan cepat menuju rumahnya. Namun sebelum ia sampai ke pintu rumah, beberapa warga yang berada di sekitar rumah itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dan begitu mereka menyadari siapa yang sedang berdiri di halaman rumah itu, teriakan panik langsung terdengar. Astagfirullah! Beberapa orang langsung berlari menjauh. Ada yang menjatuhkan sandal mereka, ada juga yang bahkan hampir tersandung karena terlalu panik. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Umar berdiri kebingungan di tengah halaman rumahnya sendiri. Ia tidak mengerti kenapa semua orang terlihat sangat ketakutan melihat dirinya. Padahal yang ia lakukan hanyalah pulang ke rumah seperti biasa. Namun semua pertanyaan itu langsung terasa semakin berat ketika Umar membuka pintu rumahnya. Di dalam rumah, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya hampir terhenti. Di ruang tamu rumah itu sudah digelar tikar besar. Beberapa kursi disingkirkan ke pinggir ruangan.
Suasana rumah terasa seperti rumah duka. Dan di tengah ruangan itu, duduk istri Umar bersama kedua anak mereka. Mereka terlihat menangis. Namun ketika mereka mengangkat kepala dan melihat Umar berdiri di depan pintu, wajah mereka langsung berubah pucat. Anak-anaknya bahkan langsung bersembunyi di belakang ibunya. Sementara istrinya hanya menatap Umar dengan mata penuh ketakutan. Seolah-olah yang berdiri di depan mereka bukanlah seorang suami, melainkan sesuatu yang sudah lama mati. Umar berdiri kaku di ambang pintu rumahnya. Suasana di dalam rumah terasa sangat berat. Tangisan yang sejak tadi terdengar dari dalam ruangan mendadak berhenti ketika semua orang menyadari siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Istrinya, Salma, menatap Umar dengan wajah pucat. Air mata masih mengalir di pipinya. Namun, bukan hanya kesedihan yang terlihat di wajahnya sekarang, ada juga sesuatu yang lain, ketakutan. Dua anak Umar yang duduk di samping Salma langsung merapat ke tubuh ibu mereka. Anak yang lebih kecil bahkan memeluk Salma erat sambil menundukkan kepala, seolah ia tidak berani melihat wajah ayahnya sendiri. Umar semakin bingung melihat semua itu. Ia melangkah perlahan masuk ke dalam rumah. "Ibu, kenapa kalian menangis?" katanya dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Salma hanya menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya terlihat gemetar. Umar mencoba tersenyum, walaupun perasaannya mulai dipenuhi kegelisahan. "Siapa yang meninggal?" tanya Umar lagi. Pertanyaan itu membuat Salma kembali menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin keras. Umar semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Mah, aku ini di sini, aku pulang." Namun Salma justru mundur sedikit ketika Umar mencoba mendekat. Tatapan matanya dipenuhi rasa takut, seolah ia tidak yakin bahwa orang yang berdiri di depannya benar-benar suaminya. Dengan suara gemetar, Salma kemudian mulai menceritakan sesuatu yang membuat Umar semakin bingung. 3 hari yang lalu, seorang lelaki dari kampung mereka datang membawa kabar dari kota. Ia mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan bus di jalan lintas luar kota. Bus itu mengalami kecelakaan parah. Beberapa penumpang meninggal di tempat. Kabar itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi warga kampung, karena kecelakaan di jalan besar memang kadang terjadi. Namun, semuanya berubah ketika orang itu membawa daftar nama korban, dan di dalam daftar itu tertera nama Umar. Salma awalnya tidak percaya, ia bahkan sempat menolak kabar itu mentah-mentah. Namun, beberapa warga kampung akhirnya pergi ke kota untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Dan ketika mereka kembali, kabar yang mereka bawa justru membuat seluruh kampung berduka. Menurut orang-orang yang datang dari kota, memang benar ada seorang korban kecelakaan yang bernama Umar. Bahkan mereka mengatakan bahwa jenazahnya sudah dimakamkan di kota karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk dibawa pulang. Sejak saat itu, rumah Umar langsung dipenuhi warga yang datang untuk melayat. Bendera kuning dipasang di halaman rumah. Dan selama 3 hari terakhir, semua orang di kampung itu percaya bahwa Umar sudah meninggal dunia. Namun sekarang, Umar berdiri di depan mereka, masih hidup, masih bernapas, masih berbicara seperti biasa. Umar menggelangkan kepalanya pelan. Ia mencoba mengingat perjalanan pulangnya. Ia ingat naik bus dari kota. Ia ingat tertidur beberapa kali di kursinya. Ia ingat turun di terminal kecil dekat kampung. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kejadian apapun yang aneh. Semua terasa normal. Namun ketika Umar mencoba menjelaskan semua itu, Salma justru semakin ketakutan. Dengan suara gemetar, ia berkata pelan, "Kalau abang benar-benar hidup, lalu siapa yang selama 2 malam terakhir berjalan di kampung ini?" Umar langsung terdiam. Salma melanjutkan ceritanya dengan wajah pucat. Sejak 2 malam terakhir, beberapa warga kampung mengaku sering melihat sosok Umar berjalan sendirian di jalan kampung pada tengah malam. Ada yang melihatnya berdiri di dekat sumur, ada yang melihatnya duduk di depan rumahnya sendiri. Namun setiap kali seseorang mencoba mendekat, sosok itu selalu menghilang begitu saja. Karena itulah warga kampung percaya bahwa arwah Umar gentayangan. Dan ketika pagi ini mereka melihat Umar benar-benar
Umar berdiri di halaman rumahnya, mereka mengira hantu itu datang kembali. Suasana di dalam rumah menjadi semakin sunyi. Umar berdiri di tengah ruangan dengan pikiran yang semakin kacau. Jika semua yang dikatakan Salmah benar, maka hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Jika warga kampung sudah menguburkan seseorang yang bernama Umar, lalu siapa sebenarnya yang baru saja pulang ke rumah itu? Setelah mendengar semua cerita dari istrinya, pikiran Umar semakin kacau. Ia mencoba mengingat setiap detail perjalanan pulangnya dari kota. Bus yang ia naiki, terminal tempat ia turun, jalan kampung yang ia lewati, semuanya terasa nyata. Semuanya terasa benar-benar terjadi. Namun kenyataan yang ia dengar dari warga kampung justru sangat berbeda. Menurut mereka, Umar sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Suasana rumah masih dipenuhi orang-orang yang berkumpul di luar. Sebagian warga masih berani mendekat, meskipun dengan wajah penuh rasa takut dan kebingungan. Akhirnya Umar berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara tegas, "Kalau memang benar kalian bilang aku sudah dimakamkan, mari kita lihat kuburannya." Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Namun tidak ada yang membantah, karena sebenarnya semua orang juga ingin memastikan kebenaran dari kejadian aneh ini. Beberapa lelaki kampung akhirnya berkumpul. Mereka membawa cangkul dan alat gali. Tidak lama kemudian rombongan kecil itu berjalan menuju pemakaman kampung yang berada di ujung desa, tidak jauh dari kebun bambu yang sudah sangat tua. Udara pagi masih terasa dingin ketika mereka sampai di sana. Kabut tipis masih menyelimuti sebagian area pemakaman. Kuburan Umar berada di bagian tengah. Gundukan tanahnya masih terlihat baru. Di atasnya masih tertancap papan kayu sederhana yang bertuliskan namanya. Melihat namanya sendiri tertulis di atas sebuah kuburan membuat Umar merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Salah satu lelaki kampung akhirnya berkata pelan, "Baik, kita buka saja." Dengan hati-hati mereka mulai menggali tanah di atas kuburan itu. Suasana pemakaman terasa sangat sunyi. Hanya suara cangkul yang sesekali menghantam tanah yang terdengar di antara pepohonan. Semua orang menunggu dengan perasaan tegang. Beberapa warga yang berdiri agak jauh bahkan tidak berani mendekat. Semakin lama, lubang kuburan itu semakin dalam. Akhirnya mereka sampai pada bagian yang seharusnya berisi peti atau kain kafan. Salah satu lelaki yang berada di dalam lubang kemudian berhenti menggali. Wajahnya terlihat pucat. Ia menatap ke dalam lubang dengan mata membesar. "Kenapa?" tanya seseorang dari atas. Namun lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mundur perlahan. Kemudian dengan suara pelan ia berkata, "Tidak ada." Semua orang langsung terdiam. Beberapa lelaki lain segera turun ke dalam lubang untuk memastikan. Namun setelah melihat sendiri, mereka langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Karena di dalam kuburan itu tidak ada apapun. Tidak ada jenazah, tidak ada kain kafan, bahkan tidak ada bekas-bekas sesuatu yang pernah dikuburkan di sana. Kuburan itu benar-benar kosong. Suasana pemakaman mendadak dipenuhi bisikan ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur beberapa langkah, karena kejadian seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya di kampung mereka. Umar sendiri hanya berdiri memandang lubang kuburan itu dengan wajah pucat. Jika benar ia sudah dimakamkan di sana, lalu kenapa kuburannya kosong? Kebingungan mulai menyelimuti semua orang yang berada di pemakaman itu. Akhirnya salah satu warga berkata, "Kita harus panggil ustadz." Di kampung itu memang ada seorang ustadz yang cukup dihormati. Namanya Ustadz Rahman. Ia dikenal sebagai orang yang sering membantu warga ketika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan gangguan gaib. Tidak lama kemudian Ustadz Rahman datang ke pemakaman. Setelah mendengar semua cerita dari warga, ia menghela napas panjang. Lalu ia berkata dengan suara tenang, "Ini kemungkinan besar adalah fitnah dari makhluk yang tidak terlihat, dari iblis atau setan yang mencoba menyesatkan manusia." Beberapa warga langsung mengangguk, karena mereka juga merasa bahwa kejadian ini memang tidak masuk akal. Ustadz Rahman kemudian menatap Umar cukup lama. "Untuk memastikan semuanya, kita akan melakukan ruqyah."
Umar tidak menolak. Ia sendiri juga ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi pada dirinya. Mereka akhirnya kembali ke rumah Umar. Di ruang tamu yang tadi digunakan untuk berkumpul, Umar duduk di tengah ruangan, sementara Ustadz Rahman duduk di depannya. Beberapa warga ikut menyaksikan dari jarak tertentu. Suasana rumah terasa sangat hening. Ustadz Rahman mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang pelan namun jelas. Lantunan ayat itu terdengar memenuhi ruangan. Awalnya Umar hanya duduk diam, namun beberapa menit kemudian tubuhnya mulai terasa aneh. Nafasnya menjadi berat, kepalanya terasa pusing, tubuhnya perlahan mulai bergetar. Beberapa warga mulai saling berpandangan. Ustadz Rahman terus melanjutkan bacaannya. Semakin lama reaksi Umar semakin kuat. Tiba-tiba tubuhnya tersentak keras, matanya terbuka lebar. Namun tatapan matanya terlihat kosong, dan ketika ia mulai berbicara, suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Umar. Suara itu terdengar berat dan asing. Umar sudah mati. Beberapa orang yang menyaksikan langsung mundur ketakutan, sementara anak-anak Umar menangis memeluk ibunya. Namun Ustadz Rahman tidak berhenti membaca ayat Al-Quran. Suaranya justru semakin keras. Beberapa menit kemudian tubuh Umar mulai melemah. Getaran di tubuhnya perlahan berhenti, matanya kembali normal. Ia terlihat sangat lelah, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Ustadz Rahman kemudian berkata pelan, "Insya Allah sekarang sudah tidak apa-apa." Setelah kejadian ruqyah itu, suasana di rumah Umar perlahan mulai tenang. Umar yang tadi sempat kerasukan, kini terlihat sangat lemas. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga setelah mengalami sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan sendiri. Istrinya, Salma, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya erat. Kedua anak mereka juga sudah mulai tenang, meskipun sesekali masih menatap ayah mereka dengan wajah penuh kebingungan. Sementara itu, beberapa warga kampung masih berkumpul di ruang tamu rumah itu. Tidak ada yang berani langsung pulang, karena kejadian yang baru saja mereka lihat benar-benar membuat semua orang merinding. Kuburan yang kosong, suara aneh yang keluar dari tubuh Umar saat ruqyah, dan kalimat menyeramkan yang sempat terdengar dari mulutnya. Umar sudah mati. Semua orang masih memikirkan kalimat itu. Akhirnya salah satu warga memberanikan diri bertanya kepada Ustadz Rahman. "Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi?" Ustadz Rahman yang sejak tadi duduk dengan tenang kemudian menghela napas pelan. Ia melihat ke arah Umar, lalu menatap warga yang berkumpul di rumah itu. Dengan suara tenang, ia mulai menjelaskan. Kadang dalam kehidupan manusia, ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal. Dan seringkali kejadian seperti ini adalah bagian dari tipu daya makhluk yang tidak terlihat. Beberapa warga langsung memperhatikan dengan serius. Ustadz Rahman melanjutkan, setan dan iblis sudah bersumpah sejak dahulu untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak selalu menyerang dengan cara yang jelas. Kadang mereka menipu manusia dengan ilusi, ketakutan, dan kebohongan. Ia kemudian menunjuk ke arah Umar. Apa yang terjadi pada Umar kemungkinan besar adalah bagian dari tipu daya itu. Menurut Ustadz Rahman, makhluk seperti jin dan setan memang memiliki kemampuan untuk meniru bentuk manusia atau menciptakan kebingungan di antara manusia. Mereka bisa membuat seseorang terlihat seperti orang lain. Mereka juga bisa menyebarkan kabar yang menyesatkan, sehingga manusia saling meragukan satu sama lain. Tujuannya hanya satu, kata Ustadz Rahman, untuk membuat manusia takut dan menjauh dari keimanan. Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Penjelasan itu memang terasa masuk akal bagi mereka. Ustadz Rahman kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Karena itu, kita tidak boleh mudah percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Dan kita juga tidak boleh hidup dalam ketakutan terhadap makhluk yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun selain izin dari Allah. Ia kemudian menoleh kepada Umar. Selama kamu masih hidup, masih bernapas dan masih bisa berdiri di sini, maka kamu tetap Umar yang sama.
Jangan biarkan ketakutan membuatmu percaya pada kebohongan. Kata-kata itu membuat suasana rumah menjadi sedikit lebih tenang. Warga yang tadi merasa sangat takut mulai merasa lebih lega. Meskipun begitu, kejadian hari itu tetap menjadi cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tentang seorang pria yang pulang ke rumahnya sendiri ketika semua orang sudah menganggapnya meninggal dunia. Dan tentang sebuah kuburan yang ternyata tidak pernah berisi siapapun. Sejak hari itu, kehidupan di kampung kecil di daerah Jawa Barat itu kembali berjalan seperti biasa. Umar tetap tinggal bersama keluarganya, namun setiap kali malam tiba dan jalan kampung mulai sepi, beberapa warga kadang masih teringat kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Kejadian yang membuat mereka sadar bahwa di dunia ini, tidak semua yang terlihat benar-benar seperti yang kita pikirkan. Sahabat SDBARTAI, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Bahwa dalam kehidupan ini, manusia tidak hanya hidup berdampingan dengan sesama manusia. Ada juga makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata. Makhluk yang kadang mencoba menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Namun kita tidak boleh hidup dalam ketakutan terhadap mereka. Karena kekuatan terbesar manusia bukanlah keberanian semata, melainkan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Selama kita menjaga iman, memperbanyak doa, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka tipu daya makhluk apapun tidak akan mampu menyesatkan kita. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah yang dialami Umar benar-benar tipu daya setan, atau masih ada misteri lain yang belum terungkap? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, hanya di SDBARTAI. Bye-bye.